Kemudian pembahasan kedua itu tadi pembahasan tentang ta'rif nasibi. Apa sih definisi nasibi? Ya, kita semua termasuk dalam nasibi menurut mereka. Kita termasuk sunnah, ahlu sunnah karena ahlu sunnah menyatakan Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, maka kita dianggap najis oleh mereka. Pembahasan kedua, fi jawazi qatlihim wastibahati amwalihim, tentang bolehnya membunuh mereka ahlu sunnah dan halalnya harta-harta mereka. Dia berkata, ya, wa hukmuhu indahum kal kafiril harbi fi aktsaril ahkam. Bahwasanya hukum seorang nasibi, seorang sunni di sisi para ulama Syiah seperti kafir harbi, seperti orang kafir yang menyerang. Kita tahu orang kafir yang menyerang boleh dibunuh dan boleh diambil apa? Hartanya. Kita itu dianggap kafir harbi menurut orang-orang Syiah. Oleh karenanya mereka menukil suatu riwayat, ya, dari Abu Abdullah. Jadi anehnya orang-orang Syiah ini, buku-buku mereka tidak sampai, riwayat-riwayat mereka kebanyakan tidak sampai kepada Rasulullah. Tapi riwayat-riwayat mereka ujungnya kepada Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq. Ya. Jadi kalau kita buka misalnya buku Biharul Anwar, kemudian kita buku mereka seperti Al-Kulaini, Al-Kafi Al-Kulaini, kita juga buka buku mereka seperti Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ujung-ujungnya riwayatnya kepada berkata Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq. Dia berkata demikian. Bagi mereka perkataan Ja'far As-Sadiq adalah perkataan yang paling tinggi, bisa mengkhususkan Al-Qur'an dan bisa bisa menasakh Al-Qur'an. Karena bagi mereka perkataan imam adalah perkataan, ya, yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang paham Al-Qur'an kecuali para imam. Nanti akan kita jelaskan bagaimana keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an. Sehingga setiap perkataan imam merupakan hujjah yang paling kuat menurut mereka. Contohnya seperti ini dalam riwayat ini mengenai najisnya ahlu sunnah. Ya. Mereka nukil riwayat mereka dari siapa? Abu Abdullah, ya, Ja'far As-Sadiq. Ditanya, "Ma taqulu fi qatli nasib?" Bagaimana pendapatmu tentang membunuh seorang nasibi, seorang sunni? Apa kata dia? Qala halalud dam. Darahnya halal. Ya. Jawabannya apa? Darahnya halal. Lakinni ittaqi alayka fa in qadirta an taqlib alayhi ha'itan aw tughriqahu fi ma'in likay la yushhad bihi alayka faf'al. Tapi kalau kau mampu untuk membunuh seorang sunni, ya, dengan menjatuhkan tembok, ya, di atas orang sunni tersebut, atau kau tenggelamkan dia supaya tidak ada yang menyaksikan kejahatanmu, ya, maka lakukanlah. Jadi usahakan bunuh orang sunni diam-diam supaya tidak ada yang tahu. Fakultu, aku bertanya lagi, fama tara fi malihi, bagaimana pendapatmu tentang harta seorang sunni? Kata Abu Abdullah, khudhu ma qadirt, ambillah semampumu, ambillah semampumu. Dan fatwa dari Abu Abdullah ini, dari imam mereka ini, dipraktekkan oleh orang-orang Syiah. Dan ini juga disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Dia menyebutkan, wa fir riwayat, dalam riwayat-riwayat yang banyak, anna Ali bin Yaqtin wa huwa wazir Rashid qad ijtama'a fi habsihi jama'atun minal mukhalifin. Perhatikan, dia mengatakan dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Ali bin Yaqtin, salah seorang Rafidhah, yang dia merupakan wazir menterinya Ar-Rasyid. Ar-Rasyid adalah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun wazirnya adalah Ali bin Yaqtin. Qad jama'a fi habsihi jama'atun minal mukhalifin. Suatu saat di dalam penjara berkumpul sekelompok orang dari mukhalifin. Mukhalifin siapa? Ahlus Sunnah. Sampai sekarang istilah mukhalif masih mereka gunakan. Atau kalau nonton di YouTube, banyak ulama-ulama mereka mengatakan adapun al-mukhalif, adapun penyelisih kami. Penyelisih kami maksudnya apa? Ahlu sunnah. Jadi istilah mereka sebutkan ahlu sunnah dengan istilah nasibi, di istilah wahabi, dengan istilah juga mukhalif, penyelisih. Orang-orang ahlu sunnah dikatakan yang menyelisih mereka. Wa kana min khawasi syi'i fa amara ghilmanahu wa hadamu saqfal mahbas. Dan Ali bin Yaqtin adalah orang-orang khusus spesial dari orang-orang Syiah. Maka dia pun memerintahkan anak buahnya, maka mereka pun menjatuhkan atap dari penjara alal mahbusin, sehingga atap tersebut menimpa ahlu sunnah yang sedang di penjara tersebut. Famatu kulluhum wa kanu 500 rajulin takriban. Seluruhnya meninggal tatkala itu. Dan jumlah mereka tatkala itu sekitar 500 orang. Jadi benar-benar diterapkan. Jadi kalau bisa bunuh diam-diam, lakukan. Jatuhkan tembok, ini dipraktekkan oleh Ali bin Yaqtin. Dijatuhkanlah tembok penjara, bunuh 500 orang. Akhirnya apa? Dia
Dia ingin tahu apa hukum membunuh mereka ini, apa yang harus dia lakukan. Apakah ada kafarah yang harus dia bayar tatkala membunuh seorang sunnah? Maka dia pun bertanya kepada salah seorang dari imam mereka, yaitu Al-Kazim. Al-Imam Al-Kazim radhiyallahu anhu rahimahullah, dia bertanya tentang hukum apa yang telah dia lakukan. Maka jawaban Al-Kazim, imam mereka, fakaffir an kulli rajulin qataltahu minhum bitaisin. Wahai Ali bin Yaqtin, karena kau telah membunuh mereka, maka setiap sunni yang kau bunuh, maka ada kafarahnya. Kafarahnya yaitu seekor kambing. Wa taisu khairun minhu, dan kambing lebih baik daripada sunni tersebut. Jadi kau bunuh sunni, kafarahnya apa? Kambing. Padahal kambing lebih baik daripada sunni yang kau bunuh. Apa perkataan Ni'matullah Al-Jazairi, ulama Syiah ini? Dia mentaklik, dia mengatakan apa? Fanzur ila hadhihi diyatil jazilati allati la tu'adilu diyata akhihim al-asghar wa huwa kalbu said. Lihatlah bagaimana denda dia terhadap pembunuhan seorang sunni. Dia denda yang sangat hina, yang tidak sepadan dengan dendanya kalau kita membunuh saudaranya Ahlus Sunnah yang kecil, yaitu anjing pemburu. Jadi dia menamakan anjing pemburu sebagai saudara kecilnya Ahlus Sunnah. Fa inna diyatahu 20 dirhaman. Kalau kita membunuh seekor anjing pemburu, maka diyahnya 20 dirham. Wala diyata akhihim al-akbar wa huwa al-yahudi aw al-majusi fa innaha 800 dirhamin wa haluhum fil akhirati akhassu wa anjas. Demikian juga denda membunuh seorang sunni, yaitu dendanya hanya seekor kambing, tidak sepadan dengan denda membunuh saudara mereka, saudara besar mereka. Siapa? Yaitu Yahudi atau Majusi. Karena denda membunuh seorang Yahudi atau Majusi 800 dirham. Ya, kambing mungkin 1 dirham aja. Wa haluhum fil akhirati akhas wa anjas, dan kondisi ahlu sunnah di akhirat lebih buruk dan lebih najis daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini keyakinan mereka ya, terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Mereka meyakini bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah lebih kafir daripada Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahwasanya ahlu sunnah lebih lebih hina daripada anjing buruan, dan ahlu sunnah darahnya halal untuk ditumpahkan, kemudian hartanya juga halal untuk diambil. Oleh karenanya apa yang kita lihat sekarang, pembunuhan yang terjadi di Suriah merupakan hal yang biasa, karena apa yang mereka lakukan dibangun di atas akidah bahwasanya najisnya ahlu sunnah dan boleh membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ulama besar mereka, Asyirazi di zaman sekarang ini, dan suaranya masih antum bisa lihat, bisa dengar di YouTube. Dia mengatakan apa? Kata dia, fal wahabi al-irhabi al-kafir an-nasibi al-wahshi yajibu qatluhu wa kulli man yu'ayyiduhu. Kata dia, seluruh wahabi, teroris yang kafir dan nasibi, yang bengis, wajib untuk dibunuh. Wajib untuk dibunuh, dan seluruh orang yang mendukung mereka harus wajib juga untuk dibunuh. Min rajuliddin, baik orang yang agamis, au ghaira rajuliddin, atau orang yang umum selain orang yang agamis, yajibu qatluhu, wajib untuk dibunuh. Wa man la yaqulu biwujubi qatli haula wa biwujubi qatli muayyidihim fahuwa alaniyatan yakfuru bil Qur'an. Barang siapa yang mengatakan tidak wajib untuk membunuh mereka, orang-orang Wahabi, dan tidak wajib membunuh orang-orang yang mendukung Wahabi, maka dia telah kafir kepada Al-Quran secara terang-terangan. Jadi mereka meyakini bahwasanya Wahabi atau Sunni wajib untuk dibunuh. Karenanya ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah yakum, pada kesempatan bahagia ini kita akan menyebutkan tentang bagaimana sejarah berdarah yang telah mereka goreskan dalam sejarah Islam, bagaimana pembantaian kaum muslimin yang telah mereka lakukan dalam sejarah Islam. Kita mulai dari pembunuhan yang dilakukan terhadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan saya akan menukil sejarah ini dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Saya berusaha menukil perkataan ulama Syafi'iyah dari mazhab Syafi'iyah. Tadi di awal pengajian saya nukil perkataan Imam Syafi'i, kemudian saya nukil perkataan Imam Az-Zahabi yang mereka merupakan sejarawan dari ulama Syafi'iyah. Kemudian sekarang saya nukil dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang seorang ulama yang masyhur yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah tafsir Ibnu Katsir telah diterjemahkan dalam bahasa kita dan tersebar di kalangan masyarakat. Al-Hafidz Ibnu Katsir memiliki buku sejarah yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, ya, yang beliau menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang terjadi dalam sejarah Islam. Di antaranya beliau menyebutkan tentang
terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah dibunuh oleh seorang Syiah, karena Syiah di zaman Umar bin Khattab belum ada. Syiah baru muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Abu Bakar tidak ada Syiah, di zaman Umar bin Khattab tidak ada Syiah, ya. Di zaman Utsman juga belum ada, sudah mulai muncul di zaman Utsman, ya. Ya, dengan adanya Abdullah bin Sabah, akan tapi nampak begitu besar Syiah tatkala di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Umar belum ada. Lantas apa kaitannya pembunuhan Abu Lu'lu' Al-Majusi terhadap Umar? Kenapa kita kaitkan dengan orang-orang Syiah? Kenapa? Karena orang-orang Syiah mendukung pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan mereka mengagung-agungkan Abu Lu'lu' Al-Majusi yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya, ya, pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Majusi dengan cara yang penuh dengan cara pengecut. Ya, dia masuk ke dalam Masjid Nabawi tatkala Umar bin Khattab sedang salat subuh. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Amirul Mukminin, menjadi imam, maka dia salat di rakaat pertama. Abu Lu'lu'ah belum menikam Umar. Salat rakaat pertama, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud, kemudian dia bangun lagi di rakaat kedua. Tatkala Umar mulai membaca tilawah di rakaat kedua, ya, Abu Lu'lu'ah menunggu, jangan sampai ada apa namanya jamaah yang terlambat melihat dia ingin menikam Umar, sehingga dia tunggu sampai rakaat kedua. Begitu rakaat kedua, maka dia langsung menikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan 3 tikaman. Salah satu tikaman yang dia tusuk kepada Umar adalah di bawah pusar Umar. Yang ini tikaman inilah yang menjadikan Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, sehingga setiap beliau makan, maka makanan tersebut keluar dari bawah pusar beliau. Ini dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Setelah itu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sempat, ya, diserang oleh para sahabat tatkala itu yang sedang menjadi makmum. Sehingga ada sekitar 7 orang atau 8 orang yang meninggal di tempat juga, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Karena dia menggunakan khanjar, dia menggunakan belati yang bermata dua dan beracun. Sementara para sahabat tidak siap, tidak menggunakan sholat, tidak membawa senjata mereka. Sehingga akhirnya dia merasa dirinya tidak bakalan selamat, maka dia pun bunuh diri. Dia pun bunuh diri. Sekarang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, kuburannya diagung-agungkan di kota Iran, di kota Kashan. Antum bisa masuk di internet, antum bisa lihat sendiri bagaimana kuburannya. Kemudian ditulis oleh orang-orang Iran dengan Baba Syuja, sang pemberani, sang pahlawan. Mereka benar-benar mengagungkan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan mereka sebutkan dalam buku-buku mereka bagaimana Abu Lu'lu'ah Al-Majusi adalah seorang pahlawan yang sangat hebat, ya, yang memiliki jasa yang besar dalam Islam karena telah berhasil membunuh Umar bin Khattab. Karena menurut mereka Umar bin Khattab adalah apa? Adalah tagut dan syaitan. Ya. Umar bin Khattab adalah tagut dan syaitan, dan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi telah berhasil berjasa besar membunuh tagut dan syaitan. Akhirnya sekarang orang-orang Iran, orang-orang Syiah Rafidah mengadakan perayaan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka bahagia dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana mereka merayakan hari kematian Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum bisa lihat di YouTube bagaimana Yasir Al-Habib merayakan hari kematian Aisyah. Kenapa dia mengatakan hari ini adalah hari tewasnya Aisyah? Kita bergembira karena Allah memindahkan Aisyah dari dunia menuju neraka jahanam. Kita berbahagia. Ya. Jadi mereka senang dengan meninggalnya tokoh-tokoh para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal kita tahu bahwasanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi bukanlah pemberani tapi pengecut. Dia tidak berani berduel dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tetapi dia menikam dari belakang. Dia penakut, pengecut. Dan dia dengki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena Umar bin Khattab telah menjatuhkan negara Persia, negeri Persia, dan telah memadamkan apinya orang-orang Majusi, sehingga dia pun hasad kepada Umar dan membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini jelas orang Majusi. Namun orang-orang Iran, orang-orang Rafidah menulis tulisan yang banyak menunjukkan Abu Lu'lu'ah adalah seorang muslim. Seorang muslim memiliki jasa yang besar. Antum masuk dalam website mereka ada. Ini bukan omong kosong. Antum masuk dalam website mereka, antum baca bagaimana mereka membela Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hsyurna ma'a Abi Lu'lu'. Di antara doa mereka, ya Allah, kumpulkanlah kami di padang mahsyar dengan Abu Lu'lu' Al-Majusi. Kita bilang apa? Amin, ya Pak. Amin. Di antara kegoblokan orang-orang Syiah menunjukkan bahlulnya mereka. Kok bisa kuburannya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ada di Iran? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dibunuh di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi, terbunuh. Bunuh diri, bukan terbunuh, bunuh diri. Kok bisa mayatnya sekarang ada di mana? Di Iran. Ya, mereka kirim pakai kargo apa tatkala itu? Ya. Tapi demikian orang-orang apa? Orang-orang Iran. Agama mereka dibangun di atas khurafat.
Sehingga mereka buat ada kuburan Abu Al-Majusi, mereka beribadah di situ, mereka bertawassul dengan Abu Al-Majusi karena mereka anggap Abu Al-Majusi adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita katakan kejahatan pertama yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, kalau antum lihat bagaimana kekejian mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah seorang yang luar biasa, pemberani, seorang yang hebat, tokoh kaum muslimin, ya. Dan para sahabat pun demikian. Namun orang-orang Rafidhah ya menggambarkan tentang Umar sebaliknya. Umar dikatakan sebagai bencong, ya, sebagai orang yang homoseksual, ya. Ini dalam buku-buku mereka. Kadang kalau kita baca perkataan mereka kita tidak kuat karena saking buruknya perkataan mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu dalam hadis-hadis bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemuliaan Umar sangat banyak. Ya, Umar bin Khattab beberapa kali idenya disepakati oleh Allah. Allah turunkan ayat-ayat sesuai dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana hebatnya Umar sehingga para sahabat mengatakan kami tidak pernah bisa sholat di Masjid Haram kecuali setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, masukkanlah Umar ke dalam Islam. Sehingga tatkala Umar bin Khattab masuk dalam Islam, maka jayalah para sahabat tatkala itu. Ada kejayaan, ada kekuatan. Kenapa? Karena Umar telah masuk Islam. Bahkan Umar, jangankan manusia, syaitan pun takut, kata Nabi SAW. Ya Umar, malak ya ka syaitan, salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kata Nabi SAW, wahai Umar, tidaklah syaitan bertemu dengan engkau sedang melewati suatu jalan, kecuali syaitan cari jalan yang lain. Syaitan dia takut sama Umar. Jangankan manusia, syaitan orang kafir. Syaitan pun takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana gagahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Digambarkan oleh orang Syiah sebaliknya. Kata mereka Umar bin Khattab adalah seorang yang bencong, yang gagah perkasa jadi apa? Bencong. Bahkan mereka mengatakan Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya dan tidak mungkin penyakitnya sembuh kecuali diberikan air mani laki-laki. Jadi Umar disodomi menurut mereka. Bayangkan, bukan cuma bencong yang jago, bencong yang bencong sekalian. Dia sudah jadi bencong disodomi lagi. Ini kan perkataan yang buruk tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan demikianlah ya orang-orang Syiah yang bahlul kalau sudah berdusta, dustanya seperti itu, dusta yang sangat ngawur, ya. Menggambarkan Umar adalah seorang yang pengecut, syaitan dan bencong dan lain sebagainya. Oleh karenanya mereka bangga dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.